Allah wala jihad fisabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Kira-kira nyampe enggak? Karena pada zaman sahabat itu Pak, pahala tertinggi adalah mati di medan perang. Jihad fisabilillah. Kira-kira amalan ini amal soleh ini yang 10 awal ini menyamakan enggak dengan jihad fisabilillah? Bahkan status lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Kita nggak perlu tambah, tapi Allah kasih yang pahalanya menyerupai dengan jihad fisabilillah. Wala jihad fisabilillah, wala jihad fisabilillah kata Rasulullah. Kemudian illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yakhruj min dzalika syai'un. Kecuali ada orang-orang yang mengeluarkan harta dan jiwanya lalu dia nggak balik lagi. Misalkan ketika tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini orang mengeluarkan hartanya sudah pas, sudah kabar terus. Karena apa? Kan jihad itu nggak harus perang kan? Bersedekah adalah jihad. Kita ngajak itu jihad. Kalau kita niatkan itu menjadi ibadah jadi jihad. Nah orang-orang yang ketika sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah dia terus sedekah dan terus sedekah. Ketika sedang bersedekah dia mati, insya Allah matinya mati syahid. Selama tanggal 1 sampai tanggal 10 dia terus ngajar, meninggal dunia maka dia syahid. Tanggal 1 sampai tanggal 10 dia ngaji, taklim, kajian, menghadiri taklim, itu pun sama kalau dia meninggal jadi mati syahid. Dengan catatan kalau matinya, kalau matinya kagak. Itu masalah. Bahkan dalam sebuah hadis lain dikatakan Rasulullah, "Ma min ayyamin 'azama indallah wa la habbu ilahi al-amalun fihinna min hadzal ayyam al-ashri." Riwayat Imam Ahmad. Ma min ayyamin 'azama indallah, tidak ada hari-hari yang Allah sangat mengagungkan, Allah sangat memuliakan. Wala habbu ilahi, dan Allah sangat cinta amal-amal soleh di dalamnya dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi ada amalan-amalan kalau kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kalau tanggal 10 ini tanggal 10, maka Allah akan kasih kita pahala setara dengan jihad fisabilillah. Dan amal ibadah kita itu Allah cinta. Sekali lagi, sekarang kita sholat kita diterima ada pahala, cuma sholat kita menurut Allah cinta. Tapi besok tanggal 1 tanggal 10 Dzulhijjah, apapun amal sholat yang kita kerjakan itu, maka Allah bukan cuma ngasih pahala, Allah cinta dengan amal sholat kita. Kalau Allah sudah cinta pada seseorang, apa rasanya? Dia berfirman, Allah hapus dosa-dosa. Pertanyaannya adalah amal soleh apa? Kan itu kan yang bisa kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal puncak tanggal 10, puncaknya tanggal 10. Karena tanggal 10 ini adalah amal ibadah yang hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Salah satu alasan kenapa bulan Dzulhijjah bulan yang istimewa adalah karena pada bulan Dzulhijjah inilah satu-satunya bulan di mana kita bisa mengerjakan hukum Islam secara bersamaan. Bulan lain nggak bisa. Hukum Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Haji cuma ada di bulan Dzulhijjah. Di bulan Ramadan bisa saja, bisa. Haji, sholat, bisa. Zakat, bisa. Puasa, bisa. Haji bisa. Hanya Dzulhijjah lah yang bisa kita lakukan 5 rukun Islam sekaligus dalam waktu besar. Di bulan yang bisa.
Beda mau umroh, kalau umroh kapan saja. Jadi kita bicara rukun Islam. Ya, rukun Islam. Kenapa Dzulhijjah itu sangat istimewa? Kemudian di bulan Dzulhijjah ini ada satu amal ibadah yang hanya bisa dikerjakan di bulan Dzulhijjah doang. Di bulan nggak bisa. Apa? Kurban. Bapak di bulan ini potong sapi, tetap aja dibilangin bukan kurban. Tapi di bulan ini kurban. Hanya Dzulhijjah yang punya syarat kurban. Bulan lain tidak bisa, kecuali akikah. Beda lagi nih akikah. Nanti di pertemuan nanti kita akan bahas video tentang amal-amalan bulan Dzulhijjah. Cuma saya kasih sedikit ya. Karena minggu depan baru bisa ada kajian. Katakan apa dari Sabtu, tanggal 1 tuh, ya kan? Coba kan hari minggunya kan ada tanggal 2 ya. Kita kupas sedikit. Amal soleh apa yang bisa dikatakan menjadi Allah cinta? Tamat yang menggunakan katanya. Seluruh amal soleh. Apa sih amal soleh? Kita pahami dulu nih. Amal soleh adalah seluruh perbuatan baik yang Allah ridho. Itu namanya amal soleh. Berarti seluruh perbuatan baik yang Allah ridho, berarti seluruh amal perbuatan harus diniatkan karena Allah. Karena tidak semua perbuatan baik jadi amal soleh kalau tidak diniatkan untuk kita. Misalkan orang kausan, kalau kita nggak niatkan karena itu perbuatan baik nggak nolong orang, kasih minum gitu kan, kasih kopi baik ya, baik. Tapi belum tentu jadi amal soleh kalau dia ngasih minum itu kagak diniatkan karena jadi ibadah cuma sebagai tradisi doang. Ya biasa teman-teman nongkrong kasih kopi itu biasa dapat pahala nggak? Karena tidak diniatkan karena jadi amal soleh itu adalah amal-amal yang dia berdoa. Nah biasanya di dalam Al-Quran amal soleh selalu berkaitan dengan keimanan. Hampir seluruh ayat Al-Quran yang diawali dengan kata iman pasti ujungnya adalah amal soleh dan turunannya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Siyam itu puasa. Puasa amal soleh bukan? Kemudian contoh lain lagi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang beriman, penuhilah janjimu, kan gitu kan? Kemudian bisa jauh-jauh deh. Yang paling gampang tuh Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi semua ayat Quran yang berkaitan dengan keimanan biasanya diikuti dengan kalimat amal soleh, baik itu bentuk kata kerja maupun bentuk sifat. Orang-orang yang beriman, siapa orang yang beriman? Pertama dia percaya pada yang gaib, yang bisa dicerna oleh berjeda. Mereka itu. Kemudian wa yuqimunas shalah. Sholat. Itu semua amal soleh. Jadi antara amal soleh itu harus berdasarkan keimanan. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Semua perbuatan itu disandarkan dengan keimanan. Sekali lagi, Al-Quran biasanya setiap kata iman pasti akan berujung disertakan dengan kalimat amal. Jadi menandakan bahwa kita beriman kepada Allah ketika di atas. Nah, amal soleh apa yang dapat kita lakukan pada bulan besok Dzulhijjah? Kita nggak usah bahas jauh-jauh, kita ambil
amalan terdapat pada surat Al-Baqarah